Kali ini kita akan membahas incumbent versus penantang. Oke teman-teman, masih bersama Yuki di sini dalam channel Citra Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilu, yaitu incumbent versus penantang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto di sini? Terlihat kayaknya tambah enjoy aja nih Pak Yanto nih. Ya, terima kasih Mas Yuki. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia semakin waras berpolitik, Mas. Jadi kita enjoy di channel kita ini. Jadi Pak Yanto, terkait dengan pembahasan pilkada Pak Yanto, ini sedikit ada yang mau kita bicarakan dan kita tanyakan di sini Pak Yanto. Itu lebih sulit mana sih Pak Yanto untuk memenangkan suatu pilkada itu, membela incumbent atau penantang gitu Pak Yanto? Menurut Pak Yanto selaku konsultan seperti apa Pak itu Pak? Ya, pertanyaan yang sangat baik Mas Yuki. Buat kita secara umum sebenarnya lebih mudah kalau kita membela klien yang berada dalam posisi penantang. Tapi ini relatif ya, penantang yang seperti apa dulu dan kemudian posisi incumbent yang seperti apa dulu. Tapi secara umum lagi saya katakan kalau kita membela incumbent itu relatif lebih sulit. Kenapa? Karena incumbent sudah melakukan sesuatu. Dia sudah berkarya, dia sudah bertindak sekian tahun. Dan ini kan gampang untuk dievaluasi. Dan jujur saja Mas Yuki, tidak ada atau bisa saya katakan 80% lebih incumbent di Indonesia itu, kepala-kepala daerah ini relatif tidak berprestasi. Rata-rata sebagian besar dari mereka itu mungkin 70%-an itu rata-rata ya, so-so dia rata-rata air, dia hanya melakukan hal-hal yang bersifat administratif, rutin, daily basis, tanpa melakukan terobosan-terobosan, tanpa karyanya bisa dilihat oleh masyarakat, tanpa karyanya dapat bermanfaat langsung buat masyarakat. Lebih cari aman istilahnya. Tapi ada ya 10%, 15% yang justru malah negatif kinerjanya. Jadi boleh dikatakan kita Citra Indonesia kalau dapat klien penantang justru lebih mudah buat kita untuk membela mereka. Tapi bukan berarti klien yang berposisi sebagai incumbent atau petahana tidak bisa kita bela. Kita juga bisa bela. Kita akan cek sisi-sisi baiknya yang seperti apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 20% yang mungkin kepala daerah ini berprestasi. Nah, 20% ini kalau kita bisa menjadi kalau kita bisa menjadi konsultan mereka, tentu sangat mudah buat kita untuk membela klien incumbent. Tapi, nah pertanyaannya yang menjadi menarik adalah apabila incumbentnya berprestasi, tapi kita berada dalam posisi membela penantang. Nah, ini menarik. Bayangkan Mas Yuki, kalau incumbentnya disenangi masyarakat, karyanya dirasakan oleh masyarakat, tapi kemudian ada penantang datang ke kita minta dibantu. Dan saya pikir ini adalah tantangan. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menerima tawaran penantang itu untuk melawan incumbent yang bagus ini, atau seperti apa? Ya kita akan cek apakah ada potensi-potensi di penantang ini yang bisa kita jual, menjadikan unggulan, poin-poin unggulan yang akan kita paparkan kepada masyarakat untuk kita adu dengan incumbent. Tapi seandainya posisi penantang lemah, posisi incumbent begitu kuat, kita akan katakan secara realistis kepada penantang yang ingin meminta kita sebagai konsultannya bahwa peluang mereka cukup kecil untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Karena bukan apa-apa Mas Yuki, tidak mudah melawan incumbent yang berprestasi. Tapi ya untungnya di posisi kita sebagai konsultan jarang ada incumbent yang punya prestasi yang bagus seperti itu. Pak, ada nggak Pak strategi apa gitu Pak yang diterapkan oleh incumbent ataupun penantang dari masing-masing kubu gitu Pak? Ini untuk bicara strategi gitu Pak, untuk salah satu sama lain yang bisa menang gitu Pak.
tidak bisa dikatakan mereka punya formula atau strategi yang pasti, Mas Yuki. Jadi misalnya kalau incumbent itu punya prestasi yang bagus, strateginya seperti ini. Penantang kalau dia harus berhadapan dengan incumbent, strateginya tidak harus seperti ini, tidak bisa seperti itu. Kita harus cek lagi kekuatan mereka seperti apa, kelemahan mereka seperti apa. Jadi tidak ada formula khusus untuk menentukan bahwa ini loh formulanya apabila kita menjadi konsultan klien yang bagus prestasinya. Oh ini loh formulanya kalau kita menjadi konsultan untuk penantang melawan incumbent. Itu nggak ada formula yang baku. Itu tergantung dari observasi kita, mapping kita, diskusi kita, kemudian menanyakan kehendak masyarakat seperti apa. Banyak variabel yang harus diukur. Jadi tidak tergantung apakah kalau incumbent ada formula yang tepat, kalau penantang ada formula yang baku, itu tidak. Semuanya tergantung dari kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi Pak Yanto, kalau seandainya incumbent yang bagus, untuk menjadi klien Citra Indonesia, bayarannya lebih murah dong Pak? Ya, jangan melihat bahwa dia punya prestasi atau dia lebih bagus, bayaran menjadi murah. Pekerjaan kita akan tetap sama, Mas Yuki. Jadi bayaran akan tetap sama, dan satu hal yang harus diperhitungkan oleh incumbent yang baik itu, bahwa dia kan tetap tidak bisa mengukur, dia tidak bisa menduga penantangnya akan melakukan tindakan dan gerakan seperti apa. Antisipasi ini sama persis kita melakukan penerapannya terhadap klien-klien yang lain. Jadi apakah dia klien yang berprestasi atau tidak, kita harus memetakan semua kemungkinan-kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh penantangnya. Kita kan tidak tahu, bisa saja penantangnya bisa berpenampilan lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng di mata masyarakat, lebih baik budi, lebih mau tabur-tabur bantuan kepada masyarakat, macam-macam yang dilakukan penantang toh. Berarti ini harus kita antisipasi. Artinya gerakan pertama kita sampai akhir itu sama saja ketika kita mengawal klien-klien yang lain. Tadi Pak Yanto berpendapat membantu penantang itu lebih mudah gitu Pak. Jadi menurut Pak Yanto seperti apa sih Pak yang buat Pak Yanto bisa bersikap seperti itu gitu Pak? Kita mengatakan bahwa membantu penantang itu lebih mudah, lebih karena kita percaya bahwa pertarungan pilkada atau pemilu itu adalah pertarungan untuk memenangkan pandangan atau persepsi dari masyarakat itu. How to win the voters' mind itu kan. Nah, masalahnya adalah voters, pemilih itu sudah punya gambaran tentang incumbent, sementara gambaran tentang penantang mereka tidak cukup banyak referensi. Nah, artinya penantang itu masih seperti kertas putih. Jadi kita bisa membentuknya seperti apa terserah kita sesuaikan dengan kelemahan-kelemahan yang ada di diri incumbent. Jadi membentuknya itu lebih mudah buat kita, Mas Yuki. Asal klien kita mau nurut dengan saran-saran kita, langkah-langkah yang kita lakukan. Rata-rata karena dia penantang, dia punya semacam ketidakpercayaan diri. Dia ingin lebih dulu terjun ke masyarakat, dia ingin tampil lebih gebyar, dia ingin lebih gagah kelihatan masyarakat, sehingga terburu-buru, sehingga akhirnya menelanjangi dirinya sendiri. Kertasnya yang putih yang harusnya bisa kita gambar dengan indah, dengan baik, dengan cantik, akhirnya menjadi coretan-coretan yang tidak beraturan, sehingga referensi di benak masyarakat, di pikiran masyarakat menganggap bahwa penantang ini benang kusut atau sesuatu yang sulit mereka harapkan, dan akhirnya mereka kembali melihat kepada incumbent. Kalau dilihat ada sisi baik incumbent, posisi penantang akan lebih sulit lagi. Makanya langkah awal buat penantang terhadap incumbent itu harus betul hati-hati, mumpung kertas dia masih putih. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya terkait dengan pilkada incumbent versus penantang. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan dari Pak Yanto selaku konsultan direktur dari Citra Indonesia. Jangan lupa teman-teman tetap pantengin di channel Citra Indonesia, subscribe, like, and share.